على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, dan kita menggunakan syarah Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Di pertemuan yang telah lalu kita telah mengambil jenis-jenis ibadah beserta dengan dalilnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Dan kita telah membahas tentang doa, bahwasanya itu dia adalah ibadah. Begitu juga rasa takut, itu dia adalah ibadah. Dan rasa takut ada berapa jenis? Ada 3 jenis. Yang pertama khaufus sir, dan itu sudah kita bahas di pertemuan yang telah lalu. Sekarang kita masuk yang kedua dari jenis rasa takut. Perhatikan, yang tidak tahu rakatnya dirakatkan, dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Ats-tsani, yang kedua, khauful asbabil hissiyati. Yang kedua adalah rasa takut sebab-sebab hissiyah, sebab-sebab yang dia dapat ditangkap dengan panca indera. Jadi ini kebalikan dari jenis rasa takut yang pertama. Khaufus sir kan yang tidak berkaitan dengan his, tidak berkaitan dengan panca indera. Dan yang kedua ini kebalikannya, yaitu rasa takut yang berkaitan dengan panca indera. Khauful asbabil hissiyah, rasa takut dari sebab-sebab hissiyah. Dan ini tidak mengapa, sebagaimana nanti yang akan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Adapun rasa takut yang pertama, khaufus sir, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, kama qala ta'ala fi qissati Uhudin, lamma qila lin nabiy sallallahu alaihi wasallam innal musyrikina qad jama'u lakum wa sayarji'una ilaikum. Yaitu rasa takut yang kedua adalah rasa takut dari sebab-sebab hissiyah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala fi qissati Uhudin, pada kisah perang Uhud. Lamma qila lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, tatkala dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma apa artinya? Tatkala, ketika, ya sama. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal musyrikina qad jama'u lakum. Jadi ada yang berkata kepada Nabi, innal musyrikin, sesungguhnya orang-orang musyrik, qad jama'u, mereka telah berkumpul, lakum, untuk menggempur kalian, menakut-nakuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mengatakan sesungguhnya orang-orang musyrik mereka telah berkumpul, bersiap siaga untuk menggempur kalian. Wa sayarji'una ilaikum, dan akan kembali untuk menggempur kalian, melawan kalian, memerangi kalian. Maka apa? Fa anzalallahu fi dzalik, maka Allah menurunkan ayatnya tentang hal itu. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah
fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama dzalikumus syaitan, sesungguhnya demikian itu adalah syaitan. Yukhawwifu awliya'ah, menakut-nakuti kamu dengan orang-orang musyrik. Karena di situ Rasulullah SAW dikatakan orang musyrik telah berkumpul untuk memerang kalian lagi, ingin kembali lagi memerang kalian. Maka Allah menurunkan ayatnya, itu adalah syaitan menakut-nakuti kamu dengan orang-orang musyrik. Ya, jadi orang-orang musyrik sebagai pembantu syaitan. Fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kalian kepadaku jikalau kalian beriman. Fasyaitanu, maka syaitan, yukhawwifun nasa min awliyaihi, yukhawwifun nasa, dia menakut-nakuti manusia min awliyaihi, melalui para teman-temannya, para pendukung-pendukungnya, yaitu orang-orang musyrik. Ya, min aulia maksudnya wali-walinya ya, yaitu teman-teman mereka, teman-teman syaitan, yaitu orang-orang musyrik. Jadi syaitan itu menakut-nakuti manusia melalui teman-temannya, melalui konco-konconya, wali-walinya, ya orang-orang musyrik. Wa yu'adzibuhum wa yu'azzimuhum fi sudurin nasi hatta yakhafuhum. Wa yu'azzimuhum, dan syaitan membesar-besarkan mereka. Hum itu kembali kemana? Aulia. Syaitan membesar-besarkan teman-temannya, yaitu orang-orang musyrik. Fi sudurin nas, di dalam dada-dada manusia. Jadi syaitan itu membisik-bisikan, oh orang-orang musyrik itu seperti ini. Orang-orang musyrik itu kuat. Orang-orang musyrik itu mereka telah berkumpul untuk menyerang orang-orang mukmin. Membesar-besarkan mereka di dalam hati-hati, dada-dada orang manusia. Hatta yakhafuhum, sehingga manusia takut kepada mereka, yaitu takut kepada teman-temannya syaitan, takut kepada orang-orang musyrik. Wallahu yaqul, dan Allah Ta'ala berfirman, fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka. Manusiawi, ketika berperang, kan tatkala itu para sahabat berguguran ketika perang Uhud. Nanti antum akan mempelajari dalam sirah. Setelah berguguran, kalah dalam perang Uhud. Kemudian ada orang yang mengatakan orang-orang musyrik itu udah berkumpul lagi untuk memerangi kalian lagi. Ingin menghabiskan kalian sampai ke akar-akarnya. Disitulah syaitan bermain. Syaitan mengagung-agungkan orang-orang musyrik di dalam dada-dada manusia, agar manusia takut kepada orang-orang musyrik. Dan Allah berfirman, jangan kalian takut kepada mereka. Bal i'tamadu alayya, atau bal i'tamidu, ya i'tamidu. Bal i'tamidu alayya, akan tapi bersandarlah kalian kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'iddul uddata, wa a'iddu, dan persiapkanlah oleh kalian al-uddah, bekal, yaitu persiapkanlah persenjataan, bekal dalam berperang. Wala tubalu bihim, janganlah kalian memikirkan mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, wa a'iddu, dan bersiaplah kalian lahum, untuk memerangi mereka, mastata'tum, semampu kalian, min quwwatin, dari kekuatan. Perhatikan, nanti anak tanya, antum enggak tahu itu terjemahannya.
Kemudian apa kata Syekh? Wa hadzal khauful hissiyyu la ba'sa bihi. Wa hadzal khauful hissi, ini rasa takut his, panca indera, enggak apa-apa. Tabi'i manusia. Walaupun nanti ada lagi rasa takut tabi'i, ya rasa takut tabi'i ada lagi itu jenis yang ketiga. Ini rasa takut his yang memang itu bisa terjadi. Ada sebab-sebab hisiyahnya. Akan tapi Allah Ta'ala mengatakan jangan takut kepada mereka, takutlah kalian kepadaku, bersandarlah kalian kepadaku, bersiaplah, persiapkanlah perbekalan kalian, persenjataan kalian, semampu kalian. Tapi pada dasarnya al-khauf yang jenis kedua ini tidak mengapa, la ba'sa bihi. Pasti ketika nanti ada seseorang yang berperang membela agama Islam, ada rasa takut, gemetar. Sehingga orang Islam tersebut dia mempersiapkan persenjataan, mempersiapkan kekuatan. Dan itu tidak mengapa. Lakinnal khaufal qalbiyya khaufa sirri hadha huwal manhiyu anhu. Lakinnal khaufal qalbiyya khaufa sirri, akan tapi rasa takut yang ada di dalam hati, khaufa sir yang jenis pertama itu yang tanpa ada sebab hisiyah, hadha huwal manhiyu anhu, ini dia adalah yang dilarang darinya. Nggak ada sebab apa-apa, takut, gitu kan? Jangan ngomongin mereka, atau mungkin jangan ngelakuin ini, nanti tiba-tiba kena kualat ini dan itu. Ya, nggak ada sebab hisiyah. Sebagaimana telah kita bahas di pertemuan yang telah lalu, itu khaufus sir, dilarang kita takut hal itu kepada selain Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi khauf, rasa takut yang ada sebab-sebab hisiyah kayak berperang kan, ada sebab hisiyah, nanti kebacok, kena tombak, sebab-sebab hisiyah. Maka itu dia tidak mengapa takut. Tapi usahakan agar kita menghilangkan rasa takut itu, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap persiapkan perbekalan, persiapkan persenjataan. Jangan risaukan mereka. Jangan perdulikan mereka. Ya, wala tubalu bihim, kata pensyarah. Kemudian lihat di sini, ammal khauful hissiyu, adapun rasa takut hissi, mithlu ayyakhafal lissa awis sariqa awil aduwa faya'uddul uddata minas silahil lazimi kullu hadha la budda minhu. Adapun rasa takut hissi, mithlu ayyakhafa lissa, semisal seseorang takut kepada pencuri, awis sariqa, atau maling, ya sama lis dan sarik itu sama. Awil aduwa, atau kepada musuh, takut kepada pencuri, maling, musuh. Faya'uddul uddata, lalu dia mempersiapkan bekal. Minas silah, berupa persenjataan yang harus. Kullu hadza la budda minhu, semua ini sesuatu yang pasti ada, suatu keharusan. Lihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum, wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kalian. Wa qala subhana fi qissati Musa, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kisah Nabi Musa, lamma kharaja min Misra khaifan min fir'auna wa qaumihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada kisah Nabi Musa, lamma kharaja min Misra, ketika Nabi Musa keluar dari kota Mesir, khaifan min fir'aun, karena takut dari Fir'aun dan kaumnya. Allah Ta'ala mengatakan, fa kharaja minha khaifan yataraqqab, maka Nabi Musa keluar darinya khaifan, dengan penuh rasa takut, yataraqqab, khawatir. Ya, Nabi Musa takut dari Fir'aun, bala tentaranya, dan ini tidak mengapa.
suatu keharusan. Ya, pasti ya kalau antum bertemu sama musuh, bertemu sama orang yang akan mencelakai antum, pasti ada rasa takut. La ba'sa. Fa inna hadzal khaufa khaufun hissiyun la ba'sa bihi. Fa inna hadzal khaufa, maka sesungguhnya rasa takut ini khaufun hissi, rasa takut hissi, ada sebab panca inderanya. Ya, kalau ada musuh nanti kita ditusuk di ini, ya berarti ada sebab hissiyanya, panca inderanya yang memang nanti kita bisa terkena mudorot. La ba'sa bihi, tidak mengapa. Lakin la yajuzu khauful aduwi khaufan yamna'u min jihadihi wa nasril haqqi. Lakin la yajuzu khauful aduwi, lakin akan tetapi la yajuz, tidak boleh khauful adu, takut kepada musuh, khaufan yamna'u min jihadihi, dengan rasa takut yang mencegah dia dari berjihad. Ya, seorang mukmin ketika berperang takut lazim, tabi'i, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai rasa takut itu membuat dia lari dari perperangan, membuat dia tidak mau berjihad, dan itu yang tidak boleh. Yamna'u min jihadihi wa nasril haqqi, yang rasa takut itu mencegah dia dari berjihad dan menolong kebenaran, dan itu tidak boleh. Wa innama yahmiluhu hadzal khaufu wa innama yahmiluhu hadzal khaufu 'ala al-i'dadi lil aduwi wa akhdhil hadari. Wa innama yahmiluhu hadzal khaufu, dan sesungguhnya yahmiluhu hadzal khauf, rasa takut itu membawanya 'alal i'dad, untuk mempersiapkan perbekalan, lil adu, dalam memerangi musuh, wa akhdhil hadar, dan berwaspada. Itu enggak apa-apa. Jadi rasa takut ketika berperang, jangan sampai rasa takut itu membuat kita tidak berjihad, menolong kebenaran. Tapi jadikanlah rasa takut itu membuat kita semakin mempersiapkan persenjataan, membuat kita semakin mempersiapkan fisik, mental, strategi, wa akhdil hadar, dan berwaspada. Itu rasa takut yang tidak mengapa. Yang nggak boleh ketika kita membuat tidak mau berjihad, tidak menolong kebenaran, itu yang tidak boleh. Asalisu, yang ketiga, jenis rasa takut yang ketiga itu adalah al-khaufut tabi'iyyu, rasa takut tabiat. Tabi'i ya tabiat, rasa takut tabiat. Dan ini juga sama ya, nggak apa-apa. Alladzi jubila alaihi al-insanu wa hadza la haraja fihi. Ya, al-khaufut tabi'i alladzi jubila alaihi al-insan, yang diciptakan atasnya manusia. Jadi rasa takut memang manusia diciptakan dengan rasa takut itu. Rasa takut dari nanti singa, rasa takut dari ular, rasa takut dari binatang buas. Manusia memang diciptakan ada rasa takut yang sifatnya tabiat. Wa hadalah haraj, dan ini tidak mengapa fihi, padanya, ya pada rasa takut tersebut. Semisal apa rasa takut tabi'i tabiat? Mithlu khaufil insani al-hayyata wal aqraba was sabu'a. Ya, mithlu semisal khaufil insani al-hayya, takutnya manusia kepada ular, wal aqraba, dan kalajengking, was sabu'a, dan binatang buas. Takut kepada ular, kalajengking, binatang buas. Fayataba'adu anha, lalu dia menjauh darinya. Wa yaqtuluha, dan membunuhnya. Wa yataba'adu an madhannatis siba'i hatta la yata'adza biha.
Wa yataba'adu, dan dia menjauh an madhannatis siba', dari serangan binatang buas. Hatta la yata'adza biha, sampai dia tidak terganggu dengannya. Dan ini enggak apa-apa. Tabiat yang memang manusia sudah diciptakan ada rasa takut yang seperti itu. Hadza amrun la budda minhu. Ini adalah perkara yang suatu keharusan. Wallahu jabalan nasa 'alal khaufi mimma yu'dhi hatta yataharraza minhu. Nah, harakatnya enggak tahu harakatnya. Wallahu jabalan nasa, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia 'alal khauf, di atas rasa takut ini. Mimma yu'dhi, dari hal-hal yang mengganggunya, hatta yataharraza minhu, hingga dia berlindung, berwaspada darinya. Ya, taharraz itu berwaspada. Ya, Allah menciptakan manusia di atas rasa takut ini, mimma yu'dhi, dari hal-hal yang mengganggunya, hatta yataharraza minhu, sampai dia berwaspada darinya. Ya khawful barda fayalbisu thiyabal ghalidhata wa yakhafu minal ju'i fayakulu wa yakhafu al-'atsha fayashrabu. Hadhihi umurun tabi'iyyatun la ba'sa biha. Ya, semisal juga ya khauful barda, takut dengan kedinginan. Fayalbisu thiyabal ghalidhah, lalu dia memakai thiyab, apa thiyab? Pakaian yang tebal, ghalidhah itu tebal. Ya, dia manusia takut pada dingin. Ya, misal antum di kutub utara kan, takut, apa bukti antum kalau takut pada dingin? Pakai pakaian yang tebal. Yaitu rasa takut yang Allah ciptakan, dan itu terdapat kebaikan. Ya. Ada rasa takut itu pada hal-hal yang membuat kita terganggu, pada hal-hal yang memudaratkan kita, sehingga kita dapat berwaspada darinya. Coba kalau antum nggak ada rasa takut dari kedinginan, antum ketika musim dingin sampai bukan 0 derajat lagi, min 4, min 5, nggak ada rasa takut, biasa aja. Hati antum biasa, keluar pakai tangan pendek atau nggak pakai baju, tapi tiba-tiba sakit aja nanti kan. Oleh karena itu Allah ciptakan rasa takut biar nanti antum berwaspada sehingga tidak terkena mudarat. Wa yakhafu minal ju', dan takut dari kelaparan, fayakulu, lalu dia makan. Bagaimana antum kalau misalnya nggak tahu ada rasa lapar? Nggak tahunya antum tersibukkan dengan pekerjaan 3 hari nggak makan-makan, karena antum nggak tahu rasa lapar, tiba-tiba apa? Sakit mah gitu kan. Ada orang yang dia itu modelnya nggak tahu rasa lapar, nggak suka nasi, nggak suka ini. Jadi pas masih kecil dia orangnya, anak pernah jumpai itu, dia bilang, "Abi, kok perut dede sakit ya?" Gitu. "Kenapa ini perutnya sakit?" Gitu. Ya ternyata emang belum makan, jadi nggak tahu kalau itu tuh rasa lapar. Kok perutnya sakit ya, perut dede ya. Gitu. Jadi termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhaful 'atsha fayashrabu, dia takut dari kehausan lalu dia minum. Hadhihi umurun tabi'iyyatun la ba'sa biha, ini adalah perkara tabiat, tidak mengapa dengannya. Tidak mengapa dengannya. Antum udah pada makan malam belum? Belum ya? Lapar gak? Kalau nggak lapar kita lanjut. Ya udah, kita tutup dulu aja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.